Oke, akhirnya. Oke, sebelumnya maaf karena kembali lagi ada masalah di widgetnya. Jadi dari jam 9, mungkin ya jam 9 kurang saya udah coba untuk connect ke microphone-nya, cuman nggak masuk-masuk. Suaranya nggak keluar-keluar. Ya, akhirnya setelah setengah jam mencoba, berhasil. Yeay. Oke, sudah 8 orang ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam buat mbak-mbaknya yang udah gabung, karena Mas itunya belum hadir ya, Mas. Apa namanya, Mas? Mas Naswa belum hadir. Jadi yang ada di sini ada 8 orang. Sebelumnya saya ucapin terima kasih karena udah meluangkan waktu dan tenaganya ataupun nanti pikirannya sudah mau gabung di kelas kita pada malam ini. Di sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Semoga hari ini belajarnya bisa nyambung, bisa mudah nangkepnya, dan bisa berjalan dengan lancar. Oke ya. Jadi buat mbak-mbaknya, gimana hari ini? Apa kabarnya? Setelah 2 minggu kita nggak 2 minggu ya? Iya, 2 minggu kita nggak ketemu. Akhirnya minggu ini ketemu. Gimana? Baik, oke. Masih ada semangat atau malah kalau udah masuk hari Selasa ketemu sama Pak Joy katanya, aduh males Pak belajar matematika, capek, atau gimana? Ayo. Gimana kerjaannya hari ini? Berjalan dengan lancar kerjaannya? Ada yang tadi katanya dia oleh tadi Mbak Citra langsung izin lagi, nggak enak badan. Ngikut aja. Oke. Gimana kerjaannya minggu ini belakangan ini? Semuanya lancar? Ada masalah? Atau gimana? Capek? Namanya kerja ya, masih capek. Gimana saljunya, Mbak Rika? Minggu lalu salju ya di sini ya. Yang lain-lain gimana itunya? Pekerjaannya Mbak Rika minggu lalu atau 2 minggu lalu lihat salju dan nama kawan-kawannya ditulis ya. Nama saya kok nggak ada, Mbak Rika. Bercanda ya. Lupa ya atau nggak ada emang. Oke. Capek, lancar, capek Pak. Baik, semuanya baik, anak teladan, apa ini lagi Pak, tugas saya nggak bisa. Sorry. Oke. Oke lah. Besok Kamis pasien saya ditambah saat jadi saat depan. Kalau saya nggak masuk izin nih Pak. Oke, Mbak Nuriani. Oke lah, kalau begitu untuk menghemat waktu kita pada malam hari ini, langsung saja kita mulai. Jadi hari ini, ya seperti biasa, tadi saya sudah koreksi hasil tugas-tugas dari mbak semua. Saya sudah lihat dan sudah saya kasih respon mengenai tugasnya, ya. Tugasnya kurang lebih dikasih waktu 2 minggu, ya kan? Dikasih waktu 2 minggu untuk ngerjain tugasnya. Jadi ada beberapa yang perfecto, artinya jawabannya benar. Ada yang masih punya koreksian. Jadi buat yang punya koreksian, ya, nanti luangkan waktunya sebentar untuk koreksi dan untuk terus kirim balik ke saya. Jadi tadi ada yang nanya, Pak, perlu nggak saya ulangin lagi? Nggak perlu diulangin dari awal. Jadi kan kadang kan saya buat koreksian yang mana, nah itu aja yang diperbaikin. Jadi kalau mungkin mbak-mbaknya yang mungkin pakai
Makanya kadang saya sih lebih enak kalau ngerjain tugas matematika pakai pensil. Kenapa pakai pensil? Ketika salah, saya bisa hapus dengan mudah gitu loh. Kalau kita pakai pulpen kan kita harus pakai Tipex gitu loh. Jadi kalau mungkin salah, yang salahnya aja dihapus atau di tip X gitu loh. Jadi nggak usah semuanya diulangi lagi pertama, kan capek gitu maksudnya. Jadi biar istilahnya biar hemat waktunya, hemat tenaganya, nggak buang-buang waktu. Jadi kalau misalnya saya bilang koreksi yang ini, itu aja yang dilihat. Kalau koreksi artinya berarti dicek ulang, gitu loh. Cek ulang aja yang saya bilang. Cek ulang ini berarti cek ulang aja gitu, dilihat lagi. Kebanyakan untuk PR yang tugas yang keempat ini salahnya itu kebanyakan di hitung-hitungannya, ya, di hitung-hitungannya. Jadi mestinya dia itu dikalikan dulu atau mestinya itu ditambahkan dulu, dia langsung dikalikan. Atau mungkin malah tadi ada yang rumusnya salah, tapi jawabannya benar. Nah, aneh nggak? Rumusnya salah, tapi jawabannya benar. Nah, gimana coba? Kok bisa gitu loh, ya? Jadi karena waktu Mbak kirim, saya cek, oh ini jalannya Mbak ini pakai jalanan seperti ini, oh Mbak ini pakai seperti ini. Jadi ketika saya lihat ada yang ganjil, ya, maksudnya ganjil, loh jawabannya benar, tapi kok jalannya salah, gitu loh. Itu kan perlu dipertanyakan, gitu kan. Ini jawabannya dari mana nih? Jangan-jangan habis baca jampi-jampi terus keluar jawaban, gitu ya. Enggak ya, semoga enggak, ya. Kenapa Mbak Neng? Lah saya Pak, apanya saya? Kenapa Mbak Neng? Jawabannya? Maksudnya? Mbak Neng udah jawab? Udah kirim jawaban ke saya? Atau gimana? Kenapa? Kan sudah saya koreksi belum? Belum? Ngirimnya kapan? Serius, ngirimnya kapan nih Mbak Neng? Kok belum? La ilah. Aish. Baru dikirim. Kemana aja Mbak Neng? Kalau baru dikirim nanti saya cek ya Mbak Neng ya. Ya, kalau yang ngirimnya sudah lama-lama, ya saya cek. Kalau yang baru kirim, gimana mau ngeceknya gitu loh ya. Oke. Saya kira dulu tanggal 5. Tanggal 5? Oke deh. Oke, Mbak Titi, selamat datang ya. Kita lanjut saja kalau begitu. Sorry sebelumnya, balik dulu. Balik. Oke, sebelumnya, jadi hari ini pertemuan ke-7 tanggal 2 Februari, kita hari ini akan belajar median dan ukuran letak. Ya, kita akan belajar median dan ukuran letak, tapi sebelumnya ya, masih dengan orang yang sama ya, masih dengan orang yang sama yang ada di situ namanya, belum berganti orangnya. Jadi jangan diharapkan untuk berganti. Oke, jadi hari ini sebelum kita mulai untuk masuk median dan ukuran letak, kita akan membahas PR-nya dulu. Ya, kita akan bahas PR-nya dulu. Kita cek dulu PR-nya buat koreksiannya. Nah, ini dia. Jadi buat yang pertama, ya, untuk soal nomor 1, ya. Oke, Mbak Titi, Mbak Gadis. Untuk tugasnya nomor 1, ya, untuk tugas nomor 1 mengenai rata-rata. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya mbak-mbaknya pada mengerti, maksudnya sudah mengerti gimana teknik mengerjakannya. Cuma terkadang seperti yang saya bilang ada salah di perhitungan. Kalau salah di perhitungan berarti bukan tidak mengerti, tapi kurang teliti. Ada kurang lebih tadi 6 orang yang bisa jawabnya benar, berarti dia ngerti dan teliti. Ada beberapa yang perlu koreksi, ngerti tapi belum teliti. Nah, itu dia. Ada yang nggak ngerjain, berarti nggak ngerjain gitu ya. Kalau nggak ngerti berarti nggak ngerjain.
Oke. Eh, PR nomor satunya. Nah, PR nomor satunya ya. Jadi menurut saya nggak susah, ya menurut saya nggak susah. Kalau misalnya minggu kemarin itu ngikutin ataupun nonton video rekamannya, karena hampir sama seperti contohnya ya, tinggal mencoba sendiri saja. Jadi di sini dibilang cari rata-rata. Jadi kalau dilihat dari soalnya dari tabel yang diberikan, berarti kan ini data untuk apa? Datanya data berkelompok yang mempunyai interval dan punya frekuensi di sini dengan jelas dibuat di sini. Nah, kemarin saya bilang ada dua cara, kan? Kita belajar dua minggu lalu itu ada dua cara mencari rata-rata untuk data berkelompok. Yang pertama dengan menggunakan rata-rata sementara, yang kedua tidak perlu rata-rata sementara, langsung saja ya dengan rumus sigma FPSI per sigma FI, atau yang kedua dengan rumus rata-rata sementara ditambah sigma FIDI per sigma FI gitu. Nah, untuk yang pertama ini halo, kenapa? Layarnya putih, nggak dengar suara. Ya ampun, kalau begini saya kerjakan tugas yang lain saja. Hah? Layarnya putih? Kok bisa putih? Sebentar ya. Gimana ceritanya? Nggak ada suara. Aduh. Yang lain gimana? Semuanya begitu kah? Mbak Arinnya ada, yang lainnya ada yang nggak dapat. Nggak ada tulisan. Memang belum ada nulis, Mbak. Gambar yang ada. Saya belum ada nulis memang. Jadi belum ada tulisan memang. Sinyalnya jelek seperti saya. Hah? Jangan terlalu jujur, Mbak. Aduh, ini gimana ini ya? Gambarnya nggak ada, suaranya nggak ada. Jadi ada apa adanya. Ada apanya? Apa adanya, ada apanya. Oh. Yang lain gimana ya? Yang lain amankah? Yang ini tadi yang ngeluh Mbak Titi, Mbak Gadis, dan Mbak Rika. Aman ya? Oke. Nanti kalau begitu Mbak Gadis sama Mbak Rikanya, saya nggak tahu mau gimana ya. Ini aplikasinya saya nggak ngerti juga. Ini gimana? Kok bisa ada yang dapat, ada yang nggak dapat? Nanti mbak-mbak yang lain yang nggak bisa denger dan mungkin nggak bisa lihat, ya buat apa muncul ya kalau gitu. Mungkin nanti bisa lihat video rekamannya aja ya. Jadi yang lancar kita lanjutkan saja begitu ya kira-kira ya. Oke ya. Oke. Maaf ya mbak-mbak yang nggak yang nggak kebagian, nggak tahu ini kenapa aplikasinya begitu. Jadi kita lanjutkan saja ya. Oke. Jadi oke, buat yang PR yang tadi ya. Jadi nah, Mbak yang ini ya, contoh ini jawaban dari salah satu teman kita. Ya, ini jawabannya. Berarti kalau dari sini bisa kita lihat ya, Mbaknya ini pakai rumus yang pertama. Ya, pakai rumus yang pertama, yaitu sigma FPSI. Ya kan begitu. Sigma FPSI. Ya ini saya kotakin. Mbaknya pakai rumus yang ini. Gitu.
kan? Nah, berarti kalau dari yang digunakan mbaknya ini FI SI. SI-nya hati-hati ya, SI itu apa? SI itu adalah nilai tengah. Kan? Nilai tengah. Nah, rumusnya adalah dibuat di sini sama mbaknya. Kelas atas tambah kelas bawah dibagi 2. Makanya mbaknya satu-satunya cari 44, 49 dan segala macamnya. Kemudian FI SI berarti F dikali X kan gitu. Makanya ini 44 kali 1, kemudian 49 kali 5 dan seterusnya per FI. FI itu kan frekuensi, ya kan? Atau bukan jumlah, banyaknya data. Jadi dibagi 40 jawabannya 59,5. Begitu dia. Itu satu, itu cara pertama. Ada satu lagi temannya menggunakan cara yang kedua. Ini dia. Ya. Jadi kalau mbaknya ini, mbak yang tadi itu pakai rumus yang pertama, mbak yang kedua pakai rumus yang kedua, jawabannya sama saja. Bisa dilihat di sini jawabannya sama aja. 59,5, 59,5. Jadi pakai rumus yang mana aja, boleh. Tergantung mbak-mbaknya lebih enak yang mana. Begitu kira-kira. Ya. Nah kalau mbaknya ini pakai rumus yang ini, ya kan? X bar sama dengan X bar S atau X bar sementara, rata-rata sementara, ditambah sigma daripada FI/DI per sigma FI. Di mana DI-nya adalah XI dikurang X bar X. X bar S. Ya, sorry, bukan X. X bar S. Jadi mbaknya ini milih X bar S-nya 54. Kemudian dikurang sama ininya. Kan DI kan XI kurang X bar. Kan? Saya ketikkan aja di sini ya. DI kan itu sama dengan XI kurang X bar X ya. Ke bawah. Ini X bar I ya, atau nilai tengah. Gitu kira-kira. Terus dicari hasil perkaliannya, sigmanya, dapat, terus dibagi ya, terus ditambah. Hati-hati ya, hati-hati. Ada yang salah di sini, di perhitungan ini. Salahnya gimana, Pak? Salahnya mbaknya itu menjumlahkan dulu baru membagi. Gitu loh ya. Salah. Mestinya dibagi dulu baru dijumlah. Begitu. Karena kalau dijumlah dulu baru dibagi, beda hasilnya nanti. Dan nggak benar operasinya. Gitu loh. Ya, hati-hati di situ ya. Bisa sampai situ? Di slide saya kok hanya coretan warna kuning. Gambar. Saya coba keluar dulu ya Pak. Oke. Mungkin solusinya begitu ya, mbak-mbak yang punya masalah dengan koneksi atau cuman nggak dapat suaranya atau misalnya nggak kebagian layarnya, mungkin keluar dulu baru masuk lagi. Ini salah satu solusinya begitu, ya. Oke, sampai di sini untuk nomor 1 untuk mencari rata-rata, masih adakah yang punya hambatan, masih adakah yang punya masalah? Silahkan ditanya kalau yang punya punya masalah atau masih belum mengerti atau gimana, coba ditanya. Saya kasih waktu 1 menit 30 detik. Yang mau bertanya silakan. Ada? Semuanya aman? Halo, Mbak-mbak? Dima Gibson, Mbak Prarsini, Mbak Mistiani, Mbak Rin, Mbak Nuriani, Mbak Titi, Mbak Lisa, Mbak Neng. Oke ya? Oke, mantap. Oke, saya lanjut. Oke. Itu nomor 1. Untuk nomor 2 mencari modus. Mencari modus rata-rata kalau dibandingkan dengan yang mencari untuk mencari yang rata-rata dibandingkan dengan yang mencari modus,
Lebih banyak yang benar mencari modus. Karena memang untuk mencari modus nggak susah gitu ya. Kemarin Mbak Mbak apa itu yang upload ke Facebook, Mbak Citra sampai diupload ke Facebook fotonya sambil belajar gitu ya. Semoga nggak cuma modus ya fotonya ya. Semoga benar-benar belajar. Oke, bercanda. Oke, saya lanjut ya. Kalau modus, saya rasa nggak susah. Karena tinggal melihat rumus yang ini aja, terus dimasukin, dapat. Tuh, ya. Ini sekali lagi hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Di mananya hati-hatinya? Di hitung-hitungannya. Ya, ini kan ditutup kurung nih. Ya, tutup kurung nih. Ya kan? Kurung kan? Berarti kan dikerjakan dulu di dalam kurung, dikali baru ditambah. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya ya. Dikerjain dulu dalam kurung, dikali baru ditambah. Ya, jangan ditambah dulu, baru dikali. Dikali dulu baru ditambah. Dapatlah segini. Karena untuk mencari modus cuma satu caranya, nggak ada cara yang lain, ya kan? Kalau untuk data berkelompok. Itu aja. Saya lanjut ya. Kalau yang modus kan gampang, nggak ada masalah saya rasa. Oke, hanya yang perlu itu ingat ininya gitu loh. Ini di UN nggak dikasih tahu loh, ya. Nggak ada nanti dikasih tahu, diberikan rumus modus, nggak ada. Ya ini perlu dihafal, ini perlu diingat terus. Ini perlu diingat terus. Modus sama dengan BB tambah P kali P1 per P1 tambah B2. Atau misalnya diganti dengan yang lain, terserah. Tapi inilah dia rumusnya. Kira-kira seperti itu. Oke ya? Lanjut? Lanjut, tidak, lanjut, tidak, lanjut. Lanjut ya? Mbak-mbaknya. Bisa lanjut? Oke. Mantap. Saya lanjutkan. Nah, sebelumnya saya tanya dulu. Sudah adakah yang melihat soal-soal UN-nya yang saya upload ke grup kita? Ada tidak yang sudah coba-coba soal-soal yang lain selain daripada tugas-tugas atau PR-nya? Ada tidak? Belum. Mbak Gibson, Mbak Dime Gibson. Belum. Di mana? Di grup Mbak, di grup kita Mbak. Saya ada upload ke grup kita soal-soal UN tahun-tahun sebelumnya. Coba di grupnya dicek lagi, scroll ke bawah, turunkan ke bawah, lihat di bawahnya ada postingan, ada posan tentang soal-soal UN. Bisa di-download di situ, kemudian coba-coba dikerjain. Gitu. Nggak tahu ya? Belum. Nggak tahu ya. Oke lah, nanti coba dicek lagi Mbak ya grupnya ya. Nanti grup coba cek ke bawah. Pasti ada. Ya, pasti ada. Nah, soal-soalnya itu tidak saya suruh jadi PR, tidak. Tapi kalau bisa diambil waktunya, mungkin waktu senggang-senggangnya coba-coba dikerjain, coba-coba dilihat. Kemudian misalnya ada kesulitan, kasih tahu saya. Bisa chat saya, tanya gimana caranya atau apa teknik mengerjakannya. Gitu. Kenapa saya langsung bagikan soal-soal UN? Ya, kenapa langsung saya bagikan soal-soal UN? Biar bermanfaat. Maksudnya bermanfaat gimana, Pak? Biar nanti waktu UN ya, waktu Mbak-mbak dan Masnya nanti masuk ke kelas 3 itu enggak kesulitan. Karena sudah terbiasa dengan soal-soal UN kayak gitu. Soalnya nggak susah menurut saya, cuman ya pelan-pelan dibaca bisa mengerti pasti. Apalagi kan dibilang kalau sering-sering latihan kan bisa kan karena biasa. Gitu. Jadi sering-sering latihan, coba-coba terus, coba. Nanti pasti lama-lama jadi bisa. Gitu, kira-kira. Ya, oke, saya lanjut ya. Oke. Lanjut kalau begitu. Ini contohnya ada salah satu di soal itu, di kumpulan soal itu. Ada soal UN 2008. Gitu. Ya, diberitahu
rata-rata dari X 62, 74, 83, 2X, 85, 60, ada 73. Nilai X adalah, nih, contohnya begini. Ada tidak yang bisa mengerjakan ini? Sudah bisa mengerjakan ini? Ada tidak? Ini rata-rata loh ya. Ini soal rata-rata. Ini soal statistika nih. Rata-rata dia bilang. Rata-rata dari ini adalah 73. Berapa nilai X-nya? Yang ditanya itu berapa nilai X-nya ini? Berapa nilai X-nya ini? Ya. Berapa nilai X-nya kalau rata-rata dari ini adalah 73? Jawabannya C. 49. Gimana caranya? Ada yang bisa? Adakah di antara Bapak yang bisa? Kalau ada yang bisa, saya kasih waktu 30 detik. Kalau ada yang bisa, nggak perlu ngerjain PR untuk minggu depan. Ayo, coba. Bisa nggak? Saya kasih waktu 30 detik, mulai dari sekarang. Ya bisa ngerjakan, nggak perlu ngerjain PR buat minggu depan. 30 detik ya. Saya tunggu dari sekarang. Ayo, coba ambil waktunya untuk mengerjakan. Ayo, berlomba-lomba untuk mencoba untuk mengerjakan. Ini soal yang ada di layar. Coba dikerjakan Mbak Dime Gibson. Ya, Mbak Dime coba dikerjakan soal yang ada di layar. Kalau bisa mengerjakannya, saya kasih waktu 1 menit deh. Kalau bisa mengerjakan soal ini, saya nggak perlu ngerjain PR. Yang bisa mengerjakan nggak perlu mengerjakan PR. Halo Mbak Dewi, selamat malam. Mbak Dewi, ini ya saya lanjutkan. Mbak Dewi, ini kan sekarang di layar kita ada soal. Ya, di layar kita ada soal. Di layar kita ada soal. Kalau misalnya ada di antara mbak-mbak sekalian yang bisa mengerjakan soal ini, buat minggu depan dia nggak perlu ngerjain PR. Ayo. Siapa yang bisa ngerjakan soal ini minggu depan nggak perlu ngerjain PR. Waktunya 1 menit dari sekarang. Udah lebih 1 menit sih malah. Tapi nggak apa-apa. Yuk. Tiga 30 detik lagi. Detik lagi. Tiga 30 detik. Senyap sekali ya. Yuk, coba dikerjain. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Berarti nggak ada yang bisa ya? Nggak ada yang bisa ya? Halo, Mbak? Nggak ada yang bisa ini ya? Oke. Baik, kita jawab sama-sama saja kalau begitu. Ya, kita jawab sama-sama. Masih mengerjakan. Oke, masih mengerjakan, lanjut. Ya. Tentang rata-rata, Mbak. Di sini kan ada itu rata-rata. Mbak Neng kemana aja? Di sini ada tulis loh, Mbak. Ya, tulis loh, rata-rata loh, rata-rata.
Ya. Bentar. Ya, rata-rata loh ya. Oke ya. Kita kerjain sama-sama. Oke. Kita kerjain sama-sama. Diketahui dulu. Diketahui apa? Ya, diketahui apa? Diketahui data kan begitu. Diketahui rata-rata. Ya, rata-rata. Kan katanya rata-rata dari 73. Berarti rata-ratanya berapa? 73. Kan begitu kan? Rata-rata dari ini adalah 73. Berarti rata 73. Begitu kan? Kemudian banyak data. Banyak data. Atau N. Sama dengan berapa? Hitung. Ada berapa banyak dia datanya? Kita hitung sama-sama kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kan di N-nya. Ya. Di N-nya sama dengan 7. Begitu. Ya. Ini sama dengan 7. Sekarang yang ditanya itu apa? Yang ditanya adalah X sama dengan berapa? Sekarang kita coba jawab. Ya? Oke. Sekarang kita coba jawab. Ingat, apa itu rumus rata-rata kemarin? Rata-rata atau X bar lah ya, saya buat ya. Sama dengan apa? Rata-rata sama dengan apa? Rata-rata sama dengan apa? Ada yang masih ingat? Ada yang lupa? Ayo gimana Mbak? Ada yang ingat? Ada yang lupa? Ada apanya nih sekarang? Jumlah data perbanyak. Mantap, Mbak Nuriani. 100 Mbak Nuriani. Jumlah data perbanyak data. Bagus banget. Nah, X bar sama dengan berapa? Ini kan banyak. Rata-rata itu kan ya, X bar. Diketahui kan rata-ratanya? Atau X barnya kan diketahui. Berapa itu? 73. Kan begitu. Sama dengan apa? Jumlah data. Jumlah datanya gimana cara mencarinya? Cara mencari jumlah datanya gimana? 73 bagi 7. Belum, Mbak. Imagination belum ke situ. Kita cari dulu jumlah datanya. Ikutin ya yang saya perintahkan. Gimana cara mencari jumlah datanya? Gimana cara mencari jumlah datanya? Gimana cara mencari jumlah datanya? Ada yang tahu? Berarti kan kalau mencari jumlah datanya kan itu gimana? Jumlahan dari datanya kan begitu. Benar. Ditambahkan semua data-datanya. Data-datanya apa aja, Pak? Yang ada di sini. Ya, yang ada di sini data-datanya. Ini semua kan data-datanya nih. Nih. Begitu. Oke ya. Nah, dengan begitu, berarti bisa mudah kita cari. Gimana caranya, Pak? Begini caranya. Jumlah datanya adalah X, kan begitu. Bagus sekali. Mbak Nuriani bagus sekali. Luar biasa. Ya, 762 tambah 74 tambah 83. Yang lain jangan mau kalah ya. Cepet-cepetan. Ya, sambil diingat-ingat. Cepet. Ya, dibagi jumlah datanya atau N-nya. Berapa banyak datanya? 7. Kan begitu, ya. Nah, berarti setelah itu Hmm. 73 sama dengan berapa? X tambah 62 tambah 74 tambah 83 tambah 85 tambah 60. Berapa tadi? 366. Benarkah 366? 6, 9. Yakin? 366, 364. 5, 8, 12. Ya. 34. 364 ya. X tambah 2X
berapa? X tambah 2X itu berapa? X tambah 2X sama dengan berapa? Ini 364 ditambah. Benar. 364 tambah 3X. Kan begitu. Karena kan X tambah 62 kan nggak bisa ditambahin. Kan gitu. Tapi kan X tambah 2X kan bisa ditambahin. Iya benar ya. 364 ditambah X. Ingat ya, ditutup dulu. Ya, dulu. Dan dibagi berapa? Dibagi 7. Nah, kalau yang begini masih ingat nggak gimana cara mengerjakannya? Biar 7 yang di sini itu bisa hilang, ya. Biar 7 yang di sini itu bisa kita hilangkan. Gimana caranya? Masih ingat nggak? Tekniknya. Cara menghilangkan 7-nya gimana? Oke, ya biar itu ya, biar cepat aja ya. Dikali silang, benar. Bagus, dikali silang. Berarti 73 dikali berapa? 73 dikali? Bagus. 7 kali 7 sama dengan 364 ditambah 3X, kan begitu ya? Kan itunya nggak ada lagi. 7-nya di sebelah kanan. Sekarang tinggal di sebelah kiri 7-nya. 73 kali 7 berapa? 51 berapa nih? Hah? Ya. 1 sama dengan 364 ditambah 3X. 364-nya dipindahin ke kiri jadinya gimana? 364-nya dipindahin ke kiri berarti 511. Jadi diapain di sini? Kalau 364-nya dipindahin ke kiri berarti jadi apa di sebelah kiri? Bagus. 511 dikurang 364 sama dengan 3X. Kan begitu. Ya kan? Sampai sini bisa ya? Berapa ini jawabannya? Berapa ini? 100 berapa? 147. Oke. Sama dengan 3X. Berarti X-nya gimana? Berapa X-nya? X-nya berapa? 3. X-nya, gimana cara mencari X-nya? Ini kan, coba perhatikan. Di sebelah sini kan ada X kan? 3X. Berarti kan biar hilang 3-nya, benar, bagus sekali. Biar hilang 3-nya, dibagi 3. 147 dibagi 3 sama dengan X. Perhatikan, X-nya yang di sebelah kanan hilang karena dibagi ke sebelah kiri. Kan begitu. X-nya sebelah kanan hilang karena dibagi dari sebelah kiri. Berarti sama dengan 49 sama dengan X. Selesai pekerjaan kita. Jawabannya C. Sampai sini ada pertanyaan. Ini kalau yang begini-gini saya rasa perlu latihan lagi ya. Latihan lagi. Kenapa ini bisa hilang 7-nya? Karena dikali silang ke sebelah sini. Kemudian kenapa ini jadi dikurang? Karena kan ini dipindahkan tempat. Dia kan sebelah kanan, ini kan sebelah kanan. Pindah ke sebelah kiri. Begitu. Dan kenapa ini kok bisa bagi 3? Karena 3 yang di sebelah kanan itu dihilangkan. Berarti kalau di sebelah kanan mau dihilangkan, berarti harus dibagi 3 dia. Nah, kalau di sebelah kanan dibagi 3, di sebelah kiri juga dibagi 3. Gitu. Jadi kayak gini cara mengingatnya kira-kira. Kalau di sini dia dibagi, kan gini lah ini, bagi 7 kan. Kalau di sebelah kanan dia dibagi, berarti di sebelah kiri dia harus dikali. Kalau di sebelah kanan dia positif, berarti di sebelah kiri dia harus negatif atau dikurang. Kalau di sebelah kanan dia dikali, kan 3 kali X kan ini artinya 3X 3 kali X. Di sebelah kiri berarti harus dibagi. Dibagi 3. Sama dengan X, plus dengan X. Oke, sampai situ ada pertanyaan kira-kira? Mengerti atau tidak? Katakan sejujurnya. Ada yang mengerti? Lanjut ya.
Mantap. Kadang-kadang mengerti kan. Mbak Rika kebanyakan apa salju kali. Mbak Rika kebanyakan lihat salju, jadi putih semua jadinya. Kadang-kadang mengerti, kadang-kadang enggak. Oke deh, saya lanjut ya. Oke. Nah, ini soal selanjutnya. Tetap dari kumpulan soal UN, ya. Tetap masih dari kumpulan soal UN. Gimana cara mengerjakan ini? Ada yang tahu? Kira-kira? Jangan hanya disimak, Mbak Lisa, diikuti. Coba-coba aja menjawab, Mbak Lisa, siapa tahu benar. Kan kalau salah nggak saya marahin. Ya, kalau salah kan nggak saya marahin. Kalau saya marahin, laporkan saya kantor polisi terdekat. Ya, akan saya marahin Mbak Rika kalau misalnya salah, lanjut aja. Kalau misalnya begini Pak, boleh bilangkan aja. Kalau kata orang Batak itu katakan katamu gitu loh. Orang Medan ngomong gitu. Katakan katamu. Bilangkan bilangmu gitu. Kira-kira. Oke. Saya buat tabel di sebelah kanan. Untuk mengerjakan soal ini sebelah kiri. Ada yang tahu gimana kira-kira mengerjakan ini? Mbak-mbak sekalian. Ngomong-ngomong hari ini sepi ya, cuma 9 orang. Biasanya kita ada 15, 16, sepi banget hari ini. Pada kedingin kali ya? Yuk, gimana? Yang lain? Tahu nggak gimana cara mengerjakan soal sebelah kiri ini? Ini saya kasih berbagai variasi soal, biar mbak-mbaknya nanti waktu lihat soalnya, coba-coba kerjakan, jadi gampang. Masih mengerjakan? Luar biasa. Luar biasa. Yang lain gimana? Masih ngapain? Masih tidur kah? Pause aja kalau masih tidur ya. Yang lain gimana? Masih ngapain ini? Gimana ceritanya? Ngomong belum ngerem pula ini Barika. Aduh. Ayo gimana yang lain? Barika yuk kerjain Barika. Jangan belum remnya. Oke ya. Biar cepet ya. Saya ituin ya. Sama-sama kita kerjakan ya Mbak ya. Coba lihat di soal sebelah kiri. Coba lihat soal sebelah kiri. Soal di sebelah kiri itu nggak ada tabel, tapi adanya histogram, kan begitu. Disajikan pada histogram berikut, katanya begitu. Nah, berarti kalau nggak ada tabelnya, kita buat dong, kan begitu. Kalau nggak ada tabelnya, berarti harus kita buat. Gimana cara membuatnya Pak? Gampang, kan begitu. Berarti yang pertama kita buat dulu tabelnya. Kita buat sebelah kiri ini tabel. Ada nilai. Terus satu lagi biasanya ada apa? Kalau tabel itu biasanya ada nilai sama frekuensi ya. F. Nah, selanjutnya coba lihat. Coba lihat. Yang di sebelah kiri itu. Histogramnya. 39,5 49,5. Kemarin waktu kita belajar histogram, artinya itu berapa? Kalau 39,5, 49,5, berarti artinya berapa itu? Nilainya antara berapa ke berapa? Masih ingat nggak? Kalau data, interval data, ya interval nilai, dimasukkan ke dalam histogram, itu kan kemarin diapain? Masih ingat nggak? Masih ingat histogram tidak? Atau malah bilang, apa itu Pak histogram? Saya kok nggak tahu. Nah, ini kalau ada yang bilang kayak gitu nih kalau saya di situ saya ketok ini itunya kepalanya ya. Atas dikurangin 0,5, benar. Berarti di sini berapa?
Bagus, 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 bagus. Berarti di sini berapa nilainya? Kok 39? Bawahnya? Kan bawahnya dikurangin kan? Berarti hasilnya di sini berapa? Bagus. Mbak Nuriani bagus. 40 ya. Atasnya berapa? Atasnya berapa? Atasnya berapa? Bagus. Wah, luar biasa. Oh, kok 50, Mbak Gibson? Ingat, yang bawahnya dikurangin, yang atasnya itu ditambahin. Makanya 40 sampai 49 jadinya waktu di histogram 39,5 dan 49,5. Gitu. Ya, oke ya. Bisa ya. Berarti yang ini berapa? Berarti yang ini berapa? Nah, ini sama-sama. Yang ini berapa? Udah, Mbak Rin. Yang kedua yang saya tanya. Yang ini berapa? Ayo, cepet. Yang ini berapa? Yang ini berapa? Yang kedua berapa? Lihat chartnya yang di sebelah kiri. Histogramnya sebelah kiri. 59? Kok 59? Bawahnya dulu dong. Oke, Mbak Misriani. Lanjut. Bawahnya dulu. Mbak Nuriani, bawahnya dulu berapa? Jangan langsung atasnya dong. Bawahnya dulu. 50. Oh, belum, Mbak. Itu kan masih yang... Kita kan masih yang data yang kedua. Kan begitu. Itu kan masih data yang kedua. Kalau yang Mbak bilang itu yang mana? Belum, kita belum ke situ. Sorry. Saya yang salah. Sorry. Saya salah lihat juga. Oke. Benar. Saya yang salah. Mbak apa benar? Saya dulu. Mbak Gibson benar. Mbak Dima Gibson benar. Sorry, saya yang salah. Saya salah lihat. Benar ini ya, ini 50 sampai 59. Sorry, saya yang salah lihat. Ya, ini benar. Sorry. Lanjut, ini berapa? Sorry ya, saya salah lihat tadi. Ini berapa? Yuk, cepat. Ini berapa? Sudah gampang kan? Kok dari di atasnya sudah sebegitu? Bagus. 60 sampai 69. Berarti ini 70 sampai 79. Yang terakhir 80 sampai 89. Oke ya? Bisa ya? Kemudian frekuensi. Gimana cara mencari frekuensinya? Tinggal dilihat di sebelahnya kan gitu. 40 berarti berapa? Berarti frekuensi untuk data yang pertama. Data yang pertama berarti berapa frekuensinya? 5. Bagus. Kalau ini gampang ya, tinggal ikutnya sebelahnya doang. 5, kemudian 4, kemudian 5 lagi, kemudian 10, kemudian 6. Sudah selesai tabelnya. Nah, sampai sini ngerti kan ya? Ini saya rasa nggak susah. Kemudian gimana Pak mencari rata-ratanya? Gimana cara mencari rata-ratanya? Gampang kan begitu? Kan iya kan? Tinggal masukkan rumuskan saja. Kalau begini kan saya rasa ini kan sama proses KPR-nya kan gitu. Kalau ini saya rasa nggak susah lagi kan ya. Hanya perlu hati-hati di yang sini tadi. Ya, di sini tadi itu harus perlu hati-hati. Menerjemahkan dari histogram ke tabel. Udah tabel kan udah gampang kan begitu. Enggak. Bener ya? Gempa. Oh. Beneran? Gak ada terasa saya. Oke. Mau ada gempa, nggak ada gempa, tetap lanjut belajar ya.
Gede. Kok saya nggak ada terasa ya? Oh, nggak terasa nih. Mungkin eh apa? Mungkin yang daerahnya atau mbak-mbaknya yang ngantuk-ngantuk digoyang berbangun gitu loh. Jadi yang nggak ngantuk itu kan Mbak Nur tadi nggak ngantuk kan, berarti nggak digoyang, nggak kena gempa. Dan tentunya bergoyang ya. Yang ngantuk-ngantuk ini digoyang gitu loh. Yang ngantuk-ngantuk kan, yang ngantuk-ngantuk ini lagi belajar matematika ini anak-anak pakai C Taiwan angkatan 3 ngantuk-ngantuk digoyang aja lah, digoyang digoyang, yang mana yang ngantuk digoyang gitu. Jadi yang kebagian gempa yang ngantuk doang. Bercanda ya, oke. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut ya. Iya iya percaya Mbak Lisa, percaya percaya. Saya bercanda doang. Oke, saya lanjut ya. Oke. Nah, lihat, coba kembali lagi ke laptop ya, kembali lagi ke laptop. Coba lihat lagi soal yang di sebelah sini, soal yang versi yang baru lagi, jenis yang lain lagi. Nah, kalau soalnya seperti ini, ya, lihat slide sebelumnya. Nah, tuh. Itu udah saya tunjukin. Gara-gara gempa. Ketinggalan slide semua. Sudah? Bisa saya next kan? Oke. Yeah. Lanjut ya Mbak Nurani ya. Iya, memang saya belum hitung. Nanti tugas menghitungnya tugas mbak-mbaknya lah. Kan udah gampang. Ini kan cuma untuk mencari itunya doang. Misalnya mbak-mbaknya dikasih soal seperti ini, gimana cara mencarinya kan gitu. Nanti biar mudah gitu. Kalau mencari rata-ratanya kan, ya udah pada bisa lah. Kan begitu. Ini soal UN 2011 loh yo. Ini loh, UN 2011 IPS loh. Ya, jadi mungkin bisa jadi soal ini bakalan keluar lagi nanti waktu zaman-zaman mbaknya. Gitu. Ya, oke, lanjut ya. Nanti sisanya ini mencari rata-ratanya tugas mbak-mbaknya. Gitu. Nggak lupa, nggak sengaja. Oke ya, biar hemat waktunya mbak. Saya lanjut ya. Nah, diberikan lagi kayak sebelah ini ya. Ini apa namanya? Apa nama diagram ini? Apa nama diagram ini? Saya coba dulu tes ini kembali. Masih kan apa nama diagram yang sebelah kiri? Diagram apa namanya? Histogram, bagus. Tab ya, sempat ada yang jawab ini diagram lingkaran ya, sempat ada yang jawab ini diagram lingkaran. Kalau waktu TETM nanti saya jitak itu, saya jitak nanti ya. Oke ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, kalau yang begini, perlu nggak kita gambar, coba lihat histogramnya. Histogramnya nggak ada data bawah, sorry, maksudnya nggak ada batas bawah, nggak ada batas atas. Berarti kalau dengan histogram yang seperti ini, perlu nggak kita buat tabelnya? Saya tanya coba, perlu nggak kita buat tabelnya? Perlu nggak kita buat tabel kayak yang soal sebelumnya? Dia bilang perlu. Yang lain gimana? Perlu nggak? Atau sekalian saya tanya, itu 37, 42, 47, 52 itu apa?
Kan katanya berat badan. Itu apanya dari data itu? Yo, gimana? Coba lihat pelan-pelan, hati-hati. Mana kira-kira? Hasil pengukuran. Iya benar, hasil pengukuran. Pertanyaan maksud saya itu 37-nya itu frekuensinya kah? Atau batas bawahnya kah? Atau batas atasnya kah? Atau apa? Nilai. Nilai apa? Nilai apa Mbak Lisa? Mbak Dime? Mbak yang lain-lain? 37 itu nilai apa? Hasil pengukuran. Benar. Nilai apa itu? Nilai apa itu? 37, 42, 47, 52. Nilai apa? Coba. Ada yang tahu? Batas atas pengukuran. Oh, tidak. Nilai data berat badan. Iya benar nilai data, cuma nilai apanya? Poligon. Enggak. Nih, biar cepat ya. Coba lihat. 37-nya letaknya di mana? Dari diagram yang berbentuk batang ini. Tengah. Nah, itu dia jawabannya. Berarti ini tuh nilai tengah. Ini tuh nilai tengah. 37, 42, 47, 52 itu nilai tengah. Ya, itu nilai tengah ya. Itu nilai tengah. Karena tengah kan di tengah. Kan gitu. Maka saya bilang lihat baik-baik. Kalau ternyata berarti nilai tengah, gitu. Oke ya. Nah, kalau ini nilai tengah, ada nggak rumus mencari? Kan di sini pertanyaannya kan disuruh mencari rata-rata, kan begitu, disuruh mencari rata-rata. Ada nggak rumus yang bisa dicari rata-ratanya, tapi yang diketahui nilai tengah? Ada nggak rumus kita untuk mencari rata-rata, tapi yang diketahui itu nilai tengah? Ada nggak? Ada tidak? Kira-kira. Ada ya? Rumus yang mana itu? Rumus yang mana itu? X bar sama dengan rumus yang mana? X bar sama dengan, kan kita ada cuma dua kan? Untuk yang berkelompok, ini kan data berkelompok. Karena bisa saya bilang data berkelompok, kan ini bentuknya histogram. Kan begitu. Namun, ya ini kan, apa? Ngomongnya. Dari sini kan bisa lihat, dia punya nilai tengah. Kalau punya nilai tengah kan berarti dia katanya data interval. Kan begitu. Setengah C tambah D. Setengah C tambah D. Maksudnya apa itu, Pak? Mbak Dirsa, Mbak Dime. Delime atau Dime sih? Delime ya. Delime. Ya, Delime. Berarti X bar sama dengan apa itu? Rumusnya apa? Ada yang ingat enggak? X bar sama dengan biar cepat ya. Saya ketikkan aja ya. X bar sama dengan sigma FI XI kan gitu kan ya. Sigma FI XI dibagi sigma FI. Kan begitu. Ini kan rumusnya kan? Nggak perlu pakai itu. Mbak apa? Mbak Delima Gibson. Kita langsung mencari rata-ratanya saja. Kita langsung mencari rata-ratanya saja. Karena sudah diketahui. Sudah diketahui kan begitu. Nah, kalau ini sebenarnya kita bisa nggak perlu gambar tabel.
Tapi kalau mau gambar juga boleh sih. Ini saya kasih contoh yang pakai tabel. Sebenarnya nggak perlu sih, tapi ya biar mudah melihatnya juga boleh lah saya gambar pakai tabel. Ya, saya buat tabelnya di bawah sini, perhatikan baik-baik. Nah. Ini XI, begitu. Terus yang ini FI, F lah ya, FI lah boleh lah. Terus yang ini FI, SI, kan begitu. Kalau ini kan sebenarnya gampang kan ya, kayak soal-soal kita, soal PR kita kan. Ini kan berarti tinggal tulis ini 37, 42, 47 sama 52 kan begitu. Kan? Terus FI-nya gimana cara FI-nya? FI-nya kan bisa dilihat dari gambaran sebelah kiri kan begitu. Berapa itu? Gambar sebelah kiri kan bisa dilihat 3, 4, 5, dan 8. Kan begitu kan? Ini kan tinggal dikali-kalikan ini, tinggal dikali-kalikan, terus dimasukkan ke rumusnya. Kan begitu. Ya. Berarti nanti mbak-mbaknya tinggal cari hasilnya di sini, kan gitu. Cari hasilnya di sini semua, dan dimasukkan ke soal rumus yang di atas. Ya, ini nanti kan hasil dari penjumlahannya di sini, kan begitu. Hasilnya di sini, kan dibagi sigma FI. Sigma FI-nya kan itu nanti di sini. Udah selesai. Gimana? Sampai situ. Aman kan? Ada pertanyaan kira-kira di sini? Untuk soal yang ini? Ada pertanyaan sampai di sini? Mbak. Ya? Mbak. Sekalian ada pertanyaan? Mbak Tia ya, baru masuk ya. Gimana? Bisa saya lanjutkan kira-kira? Ya, oke, Mbak Tia ikutin aja ya. Ya, kira-kira seperti itu, Mbak Gibson. 20 ya, 7, 20. Iya, benar. 6,5. Oke. Jawabannya E ya. Oke, mantep Mbak Dima Gibson. Luar biasa, cepet banget dapatnya. Yang lain bisa ya? Yang lain bisa ya? Saya nggak lanjutkan mengerjakannya karena menurut saya itu cuma hitung-hitungan biasa. Bapaknya bisa kerjain sendiri sebagai latihannya nanti. Ini saya kosongkan biar cepat, gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kita juga sudah kelamaan kita bahas-bahas soalnya. Karena sebenarnya soal-soal yang kemungkinan besar bakal keluar itu soal-soal rata-rata yang seperti ini, gitu loh. Jadi kenapa saya kasih contoh banyak biar gampang gitu loh nanti gitunya mengerjakannya. Ini ada satu sebenarnya yang ketinggalan. Ini tambahan yang cukup penting. Ini cukup penting. Ya. Yaitu mencari kerataan gabungan. Ya, rataan gabungan. Ya, penggabungan rataan dua atau lebih kelompok data. Ya, contohnya kayak gini. Jadi, misalnya nih, ya, diketahuin rata-rata. Jadi misalnya di satu soal itu diketahuin lebih dari satu rata-rata 1, rata-rata 2, kemudian diketahuin, oke Mbak Nuriani, lanjut, diketahuin rata-rata dan diketahuin banyaknya data. Jadi di dalam soal itu ada beberapa rata-rata diketahuin, kemudian ada beberapa banyak data yang diketahuin. Nah, dengan begitu, kalau ada soal seperti itu, langsung kita bisa simpulkan bahwa soal itu adalah rata gabungan. Seperti soal yang di bawahnya ini. Nah, kalau dia rata gabungan, kalau soal rata gabungan,
Yang tadi, yang ini maksudnya Mbak Rin. Oh, minta slide. Oh, minta slide-nya. Oh. Oke. Nanti saya itu ini ya, slide-nya ke grup kita untuk yang pertemuan ini. Oke ya. Oke, Mbak Titi, Mbak Gadis, nanti videonya ditonton ya, video rekamannya. Gak apa-apa kalau misalnya mau izin. Masa ada orang bolos izin ya, lucu banget. Masa mau bolos izin? Cuma nggak bolos. Oke Mbak Rin. Nah, kita lanjutkan ya buat yang hadir ya. Contohnya di sebelah kiri. Soal-soal yang seperti ini, Mbaknya harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Dibaca dulu, pelan-pelan dibaca, dipahamin, baru dikerjakan. Jadi soal-soal seperti ini kan soal-soal cerita. Kalau soal-soal cerita itu, saya kasih clue-nya, kalau soal-soal cerita, jangan terburu-buru mengerjakan. Coba pahamin dulu maksud soalnya, baru dikerjakan. Makanya kenapa sering saya buat selalu diketahui. Saya suka sekali membuat ini, kenapa? Biar hati-hati, biar lebih cermat memahami soalnya. Biasanya kalau kita bisa buat diketahui dan dijawab, berarti kita benar-benar mengerti maksud soalnya apa. Begitu kira-kira. Ya? Oke. Berarti dari soal ini apa diketahui kira-kira? Kita baca sama-sama dulu ya. Rata-rata upah 10 orang pekerja 70.000 per hari. Ya, stop di situ. Rata-rata upah 10 orang pekerja 70.000. Rata-rata. Berarti X bar 1 kan gitu kan? Kan rata-rata 1. Sama dengan berapa? 70.000. Kemudian 10 orang, berarti kan dia N1 kan gitu, atau banyak kata 1 sama dengan 10 kan. Lanjut, jika upah ketua kelompok pekerja itu juga dihitung, maka rata-ratanya menjadi 71.000. Rata-ratanya menjadi 71.000, menjadi loh ya. Kalau menjadi berarti ini X bar apa? X bar 2, tapi X bergabungan. Karena kan upah ketua ditambah upah yang sebelumnya, kan begitu. X bar gabungan kan gitu. Sama dengan berapa? X bar gabungan atau X bar G ya. X bar gabungan saya buat deh. Sama dengan 71.000. Di mana N2-nya kan begitu kan? Sama dengan berapa? 1. N2 sama dengan 1. Kenapa? Karena kan upah ketua kelompok, ketuanya kan cuma 1 disebutkan di situ. Upah ketua kelompok pekerja itu juga dihitung. Ya, upah ketua kelompok juga dihitung. Berarti N2 sama dengan 1. Karena kan dari yang pertama kelebihannya 1 cuma ditambahkan 1, itu 1.000. Begitu. Pertanyaannya adalah upah ketua kelompok pekerja itu, upah ketua kelompoknya. Berarti yang ditanya itu apa? X bar 2. Kira-kira begitu. Nah, sebelum saya coba lanjutkan, di sini ada kira-kira pertanyaan, Mbak. Untuk membuat diketahui dan ditanya, ini ada kira-kira yang nggak nangkep, maksudnya kurang bisa dimengerti. Ada kira-kira? Ya? Udah saya jawab ya, berarti dijawab atau jawablah. CB. Gimana cara menjawabnya? Rumusnya ada di atas itu. X bar G sama dengan N1 dikali X bar 1. Itu dari situ ya rumusnya ya. Ditambah N2 dikali X bar 2. Ini dikurungin. Dibagi N1 ditambah N2. Nah, berarti ini sama dengan apa? X bar G-nya kan
dikasih tahu di atas. Kan diketahuin. Saya kasih spasi ya. Berapa S bar G-nya? S bar G-nya kan 71.000 kan begitu. 71.000 sama dengan N1. N1-nya berapa? 10 kan? 10 kali 70.000 ditambah N2 kali X bar 2. N2-nya berapa? 1. X bar 2-nya berapa? Belum tahu, kita mau dicari. Dibagi N1 tambah N2. Kan N1 tambah N2. Berarti 10 tambah 1. 11. Kan begitu. Lanjut, berarti berapa ini? 71.000 sama dengan 700.000. Kan ya kan? 70.000 kali 10. Ditambah X bar 2. Kan? Dibagi 11. Ingat ya, ini dikurungkan di sini. Jadi dijumlahkan dulu baru dibagi. Nah, seperti yang tadi juga. Biar 11 yang di sebelah kanan hilang. Di sebelah kanan kan dia 11-nya dibagi, berarti sebelah kiri harus dikali. Ya kan? Kali 11. Satunya hilang. Iya dong, kan 1 kali sesuatu. 1 kali X bar 2 kan X bar 2. 1 kali Mbak Neng kan Mbak Neng. 1 kali saya kan saya. Bisa nggak? Itu kan 1 kali artinya. Nah, ya. Oke ya. Sama dengan 700.000. Ya kan? 700.000 ditambah X bar 2. 71.000 kali 11 berapa? Ya, hitung. Berapa itu 71.000 kali 11? Yo, berlomba-lomba berapa jawabannya? Pakai kalkulatornya, pakai coret-coretnya. Dan jawabannya adalah oke, mantap, cepat. 781 ya, 781.000 sama dengan 700.000 ditambah X bar 2. Berarti X bar 2-nya berapa jawabannya? Berarti kan 700.000-nya dipindahkan ke sebelah kiri kan begitu. Kan jadi 781 dikurangin 700.000 sama dengan X bar 2. Di sini kan biar maksudnya yang sama jenisnya dikelompokin. Itu kira-kira. Jadi kan 781 kurang 700.000 sama dengan 1.000 sama dengan X bar 2. Sudah siap? Coba lihat intinya itu apa? X bar 2. Sudah selesai. Selesai kerjaan kita kalau begitu. Beres. Aman. Benar. Pokoknya di sini tuh enggak. Kalau di sini tuh latihan sendiri ya, Mbak ya. Kok Pak tiba-tiba dikali 11-nya ke sini? Pak, tolong slide-nya ditarik ke atas. Hah? Saya nggak tarik ke bawah. Nggak bisa ke atas ke bawah ini, Mbak. Kok tarik ke atas? Ini cuma nggak bisa tarik-tarik, Mbak. Mbak Nuriani nggak bisa ditarik. Saya bingung nariknya kemana. Jadi Mbak ya, yang di sini tuh Mbak ya, yang dikali 11, kemudian dikali 11 di sini kenapa bisa kayak gini, terus dikurang di sini kenapa bisa begini. Itu namanya aritmatika ya, aritmatika bilangan gitu loh. Ini kalau di sini saya rasa bisa lah ya. Nanti coba apain. Pokoknya kuncinya adalah di sini kan dibagi 11. Dibagi 11. Kan dibagi 11 ini kan kita nggak bisa ngerjain apa-apa lagi.
pindahkan aja sebelah kanan. Artinya apa? Dikali silang. Gitu. Kan jawaban jadi kayak gitu. Jawaban jadi begini, 71.000. Dikali 11. Di sini kenapa dikurang? Kan di sebelah sini ada ditambah. Ini positif. Sebagian berarti jadi negatif. Ini dikurang ini sama dengan S bar 2. S bar 2 sama dengan 61.000. Selesai jawabannya E. Yes. Jawabannya E. Oke? Aman ya? Mbak-mbak sekalian? Gak ada pertanyaan kan? Gimana, ada pertanyaan kira-kira? Sobat sekalian ada yang bingung? Ada yang nggak ngerti atau gimana? PR belum, Mbak. Kita belum mulai belajar ini, masih contoh-contoh. Kita belum mulai belajar loh. Sudah? Bisa saya lanjut ya? Oke, mantap. Saya lanjut. Oke, kita agak balap ini ya. Udah mau jam 11 soalnya. Pasti udah pada ngantuk. Oke. Seperti yang jadi sebelumnya nanti soal-soalnya yang di kumpulan soal UN, tolong ya, tolong coba dikerjain lagi, tolong dibahas-bahas lagi. Jadi kalau ada nggak ngerti-ngerti bisa saling tanya sama saya. Oke ya? Oke. Seperti yang saya bilang tadi di awal, di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang median dan tentang letak data, ya, tentang letak data, ukuran letak. Begitu. Jadi hari ini kita satu lagi belajar tentang median. Apa itu median? Ada di situ ditulis ya. Median adalah data yang terletak di tengah setelah data itu disusun menurut urutan nilainya sehingga membagi dua sama besar. Saya ulangi sekali lagi. Median itu adalah data yang terletak di tengah. Kan begitu. Terletak di tengah. Ya, atau biasa disebut median itu data tengah. Tapi ingat, setelah data itu disusun. Setelah disusun. Artinya berarti apa? Disusun dulu, baru dicari tengahnya berapa. Berarti nyusunnya gimana, Pak? Dari yang kecil ke yang besar. Ya. Disusun dari yang kecil ke yang besar. Begitu. Nah, gimana cara itunya? Lanjut kita baca ya. Jika N adalah bilangan ganjil, maka mediannya adalah nilai data ke N tambah 1 dibagi 2. Ya. Jadi datanya itu terletak pada N tambah 1 dibagi 2. Kalau genap, berarti setengah dikali N per 2, data N per 2 ditambah data N per 2 tambah 1. Biar gampang, langsung lihat aja soalnya. Ya. Ini jawab ya. Perhatikan ya, ini kita cepat aja. Data penjualan suatu toko komputer dalam 2 bulan berturut-turut adalah 9, 8, 11, 3, 2, 7, 6, 4, 2. Ditanya berapa mediannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, median itu adalah nilai tengah setelah datanya disusun dulu. Data yang terletak di tengah setelah disusun. Berarti kita susun dulu dong, kan gitu. Berarti dengan begini soalnya, berarti data yang paling kecil itu berapa? Data yang paling kecil itu berapa? 4,
4? Yang A loh. 2 ya. Oke. Berarti 2. 2-nya ada berapa kali? 2-nya ada 2 kali kan ya? Tuh. Habis ini berapa? Kita susun dari yang kecil ke yang besar. 2, 2, terus berapa? 3, 4, ya itu ini ya, berarti cepat ya. 3, 4, 2, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1. Kok jadi 6? Enggak ya. 2, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 7. Oh, masih ada yang kurang sepertinya. 11. 2, 2, 3, 4, 6. 6-nya 2 kali ya? 6-nya 1 kali. Kok 6-nya 2 kali? Ah. 2, 2, 3, 4, 6, 8, ada 9. Oh iya, sorry. 9. 1, 2, 3, 4, 10. 4, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 9 pas. Iya, udah kan 9 saya tulis. Ya kan? Berarti media sama dengan berapa? Media sama dengan berapa kalau begini? Nah, gampangnya ini begini sebenarnya. Saya mau kasih gampangnya dulu aja. Ya, saya mau kasih gampangnya. Ya. Coba lihat. Kan katanya nilai tengah. Berarti yang terletak di tengah, dong. Cepet banget, berarti. Iya. Begitu aja sebenarnya. Jadi kan 4. 1, 2, 3, 4. Udah. Berarti kan tengahnya 6 kan? Nah, makanya langsung bisa dijawab dengan cepat seperti Mbak Arin tadi. Nggak perlu pakai mikir-mikir. Nggak perlu pakai hitung-hitungan. Media sama dengan 6. Selesai. Terus sintesis ini gunanya apa, Pak? Nah, gunanya dari ini sebenarnya begini. Ya, biar saya kasih tahu kegunaannya gimana. Itu kan katanya, jika N adalah bilangan ganjil, maka median adalah nilai data ke N tambah 1 bagi 2. Nah, katanya, N kita berapa sih? N kita berapa? N kita berapa? 9. Berarti kita pakai N di atas ya. Berarti X N tambah 1 N tambah 1 dibagi 2. Ini di bawah. Nah, berarti sama dengan berapa? Balik lagi ke atas. Sama dengan X sama dengan sama dengan X N tambah 1. N-nya kan tadi berapa katanya? 9 tambah 1 sama dengan 10. 10 bagi 2 sama dengan 5. Kan begitu. Berarti X5. Apa arti X5? Data yang kelima. Kan begitu. Data yang kelima. Berapa data kelimanya? Data kelimanya adalah berapa? Data kelimanya. Oh, sorry. Kecilannya. Sorry. Oke. Sama dengan 6 kan? Sama dengan ayah. Sama dengan loh, kok begini? Sama dengan dengan 6. Ayah. Nah, kenapa 6? Karena kan dia, coba lihat. Ini kan berarti X1 nih. Ini X2 nih. Ini X3, X4,
X5. X5 artinya berarti data yang kelima dari susunan yang udah kita susun tadi. Dari data-data yang kita susun tadi. Sampai dengan 6. Sama kan jawabannya? 6 juga. Gitu kira-kira. Bisa ya Mbak situ ya? Bisa ya Mbak ya? Biar cepat ya Mbak ya. Saya lanjutkan. Kemudian untuk yang nomor 2 saya rasa yang B bisa lah dikerjainnya sendiri ya. Sama saja. Tapi kan kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ganjil, genap. Kalau genap kan bisa pakai soal yang nomor 2, yang B. Ya, MB sama dengan setengah XN per 2 tambah SN tambah 1. Udah deh, ini saya hitung aja deh. Biar jelas, nanti jadi nggak jelas pula. Oke. B. Kita susun dulu seperti yang pertama tadi. Cepat aja ya. Saya bantu susun ya. 1. Bantu saya yuk. 2. Berapa lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bener nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bener ya? Ya? Sekarang coba lihat yang B-nya itu katanya. Gimana cara mencarinya? Sebenarnya cara gampangnya kan kayak seperti yang saya bilang tadi. Dibagi aja datanya bagi 2 kan gitu. Ini kan berarti dibagi 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 kan ini. Nah, tengahnya yang mana? Tengahnya kan yang ini kan? Ya kan? Tengahnya kan ini. Di antara 3 dan 4. Tulisannya double. Ya, kelihatan ya? Bisa ya? Nah, sebenarnya kan cara gampangnya ini kan tinggal begini saja. Dibagi saja kan gitu, dibagi saja. Hitung aja nih, 1, 2, 3, 4, 5, sebelah kiri 5, sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 5. Berarti kan nilainya itu, nilai tengahnya kan di sini nih. Mediannya kan berarti di sini, antara 3 dan 4. Berarti berapa mediannya? Setengah dikali 3 tambah 4. Artinya 3 tambah 4 sama dengan 7, dibagi 2 sama dengan 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Selesai. Saya tuliskan di sini. Mediannya sama dengan 1/2 dikali 3 tambah 4 sama dengan setengah kali 7. Bisa ya? Oke ya Mbak. Saya lanjut ya Mbak. Ini masih data berkelompok, data tunggal loh. Untuk yang berkelompok ya. Agak buru ya. Ini yang terakhir deh, ini yang terakhir. Keterangan. Untuk yang berkelompok rumusnya seperti ini. ME sama dengan BB tambah P kali N/2 kurang F dibagi FM. Ya, di mana BB itu tepi bawah kelas, P itu panjang kelas, F besar itu frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang memuat median, FM itu frekuensi kelas interval yang memuat median. Biar cepat, langsung lihat soalnya. Oke, diberikan seperti ini, katanya tentukan mediannya. Nah, tentukan mediannya kan katanya begitu. Pertama-tama biar gampang, dibuat dulu rumusnya. Median sama dengan apa tadi rumusnya? Nggak seperti itu ya, biar cepat ya. BB tambah P
N per 2 dikurang F besar, ya kan? Mana bagi ada pula. Ya. Ini P kali N per 2 dikurang F dibagi, semuanya dibagi ya, Fm. Frekuensi kelas mediannya. Nah, BB-nya itu kan tadi batas bawah kelas mediannya. Yang mana batas bawahnya? Cara menentukannya begini. Yang pertama itu cari dulu mediannya berapa. Ya, ini saya geser sedikit ya. Cepet banget. Kok bisa tahu? Di Megibson 35,5, 36 sama 40 itunya dari mana tahunya? Dari mana tahunya Mbak Dima? Bisa ngasih tahu kira-kira gimana cara mencarinya? Bisa dapat langsung 35,5 dari tengah. Ya, jadi pertama itu sambil kita cari F-nya. F-nya berapa? Coba lihat, hitung sama-sama. 5 tambah 8, 13 tambah 12, 25, tambah 18, 35, 43, tambah 16, berapa? 59 ya? Benar ya, 59. Tambah 5, berapa F-nya berarti? Berapa F-nya? Berapa? 13, 25, 35, 43, 59, 64. Oke. Nah, ya 64. Setelah ini ya, setelah dapat 64, ya setelah dapat 64, untuk menentukan yang mana dia kelas mediannya, kita harus menentukan yang mana kelas median dari yang diantara skor atau nilai ini. Cara menentukan gimana Pak? Cara menentukannya gampang, seperti caranya. Jadi sebelumnya dibuat dulu. Ya, dibuat dulu kolom tambahan. Untuk apa kolom tambahannya? Untuk F, frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi kumulatif. Gimana Pak cara mencarinya? Nah, ini harus diingat yang pelajaran kemarin. Frekuensi kumulatif kan artinya penjumlahan dari frekuensi datanya ditambah frekuensi sebelumnya. Nah, untuk yang pertama kan frekuensi kumulatif kan 5. Karena kan frekuensinya 5 tambah yang sebelumnya kan nggak ada. Berarti 5 tambah 0 dengan 5. Selanjutnya kan yang kedua berarti 8 ditambah 5, 13. Bawahnya lagi 25, kan begitu. Bawahnya lagi berapa itu? 30, 43. Bawahnya lagi berapa? 59. Bawahnya lagi 64. Selesai. Begini frekuensi kumulatifnya kira-kira. Nah, ini. Kira-kira kayak gini dia. Nah, ini kan 64. 64 dibagi 2 berapa? 33 kan? Berarti dengan begitu bisa kita cepat tentukan
Bawah datanya terletak di mana? Bawah datanya terletak di sini. Kok bisa kayak gitu, Pak? Kan pertanyaan begitu. Kok bisa begitu, Pak? Kan begini. Kan tadi saya bilang tadi kan, berarti letak mediannya itu kan sama dengan 64 dibagi 2. Ini sama dengan 32. Kan begitu. Nah, 36 sampai 40 itu memuat data yang ke-32. Kenapa? Dari kumulatifnya bisa kita tentukan. Kalau yang ini, yang pertama itu berarti data nomor 1 sampai nomor 5. Yang 20 sampai 30 data dari nomor 1 sampai nomor 13. Yang ini data dari nomor 1 sampai 25. Lihat kumulatifnya. Sini berarti 1 sampai 30, 43. Nah, 32 berarti kan dalam sini. Kan? Kalau data 1 sampai 43 berarti kan ada data yang nomor 32 di dalamnya. Kan begitu kira-kira. Berarti bisa kita tentukan bahwa mediannya itu terletak di sini. Ini dia kelas mediannya. Begitu kira-kira. Ya. Berarti dengan begitu ini bisa kita cari dengan gampang. Kita bisa cari BB-nya dulu. BB-nya berapa? BB-nya kan berarti tinggal dikurang 0,5 kan 36-nya. Seperti yang dibuat Mbak Gibson tadi, 36 kurang 0,5 sama dengan 35,5. Kemudian cari P-nya. P-nya berapa di sini? 5 ya. F besarnya. Tadi F besarnya itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval. Frekuensi kumulatif sebelum kelas interval. Berarti yang mana? Yang 25. Kan gitu. Yang sebelumnya loh. Berarti yang sebelumnya kan ini. Kan? Bisa ya? Ini sorry agak cepat saya ya. Ini sudah habis waktunya sebenarnya. Mbak-mbaknya sudah pada ngantuk. Sama dengan 25. Dan FM-nya sama dengan 18. Ya, 18 ya. Kan yang 340. Dari sini tuh 18-nya. Frekuensi mediannya, kelas mediannya. Ya. Jadi dengan begitu kita bisa cari dengan mudah. Langsung masukkan ke rumusnya doang. ME sama dengan BB. 35,5 ditambah P. P-nya tadi katanya 5 dikali N dibagi 2. N bagi 2, N berarti banyak data. 64 dibagi 2 dikurang F besar 25. Kurung, tutup lagi, dibagi FM. FM-nya 18. Jadi sama dengan berapa ini? 35,5 ditambah 64 dibagi 2, 33. 33 dikurang 25 berapa? 8. Ya kan? Kemudian 8 dibagi FM. Sorry. Ini ya rupanya. Dia habis dikurangin, dibagi dulu, baru dikali. Sorry ya, agak cepet-cepet ya. Pasti udah pada 5 watt semua nih matanya. Saya jamin. Udah kecapean. Oke. Dengan begitu, berarti 5 dikali 8 dibagi 18. Gitu kan ya. Bisa mendengar berapa ini? 35,5 ditambah 8 bagi 18 berapa? 8 dibagi 18 berapa? 8 dibagi 18. Yuk. 2,2. 2,2 dikali 5.
nggak salah itu. Mbak apa? Oh, jawabannya ya maksudnya. Oke. Sorry. Bukan. Pas 2,2. 5 kali 8 bagi 18. 2,2. Dijumlahkan. Berapa nih? 37,7. Sudah, selesai. Maka mediannya adalah 37,7. 37,7 kan terletak di sini. Ya kan? Sudah, selesai. Baik situ. Sudah ya? Ada pertanyaan di sini, Mbak? Bapak sekalian ada pertanyaan di sini? Bagus Mbak Dima Gibson. Masih tetap on dia. Mau mencari. Yang lain gimana? Bisa? Mbak di sini bisa? Bisa kira-kira Mbak di sini? Nanti lihat-lihat lagi ya rekamannya ya kalau misalnya masih bingung. Tadi kita kelamaan sih bahas-bahas soalnya. Jadi waktunya mepet banget. Oke. Itulah dia ya, itulah cara mencari median. Kuncinya adalah, yang pertama adalah, saya terangin sekali, kuncinya adalah ini harus diingat rumusnya. Ya, rumusnya diingat. Terus ininya yang kuncinya lagi. Jadi setelah kita mencari F-nya, buat kolom untuk frekuensi kumulatif, kemudian tentukan di mana letaknya, ya letak mediannya, kemudian masukkan ke rumus. Bla bla bla, dapat lagi. Kira-kira begitu. Bisa ya? Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang median saja dan beberapa contoh tentang rata-rata. Nah, untuk latihannya, untuk menjadi latihan-latihannya, coba lihat semua Oke. Coba lihat semua bukunya, modulnya, latihan 1.4 ya, latihan 1.4. Soal yang sama, soal nomor 3 yang udah kita kerjain, ya, soal nomor 3 A, tapi yang dicari itu mediannya. Ya. Jadi untuk tugas minggu depan, soal nomor 3A, yang cari mediannya. Jadi ini modusnya nggak usah, kan kita udah lewati modus. Jadi cari median dari data yang A ini. Begitu. Sama lah, ini nggak sulit menurut saya, tinggal ikutin langkah-langkah di sini bisa pasti. Itu tugasnya untuk minggu ini. Oke ya, bisa sampai situ kira-kira? Iya, mediannya aja Mbak Delime. Mediannya saja, modusnya nggak usah. 3A saja ya, 3A saja. 3A saja. Tapi kalau ada yang mau mengerjakan 3B juga nggak masalah sih, terserah. Tapi tugasnya 3A. Masih mau mengerjakan 3B, nggak apa-apa. Ya, oke ya, udah bubar Mbak Neng. udah bubar Mbak Neng. Tidur. Ini soalnya nomor 3A, mediannya saja. Ya. Oke. Mungkin itu untuk hari ini. Yang bisa kita pelajari tentang median. Kuncinya adalah, saya mau tekankan sekali lagi, 3A dan B. 3A saja Mbak Neng. 3A saja. Tapi kalau masih mau mengerjakan yang B, nggak apa-apa. Tapi tugasnya yang A aja. Kalau mau mengerjakan untuk tambahan untuk yang B nggak masalah. Nggak pakai telat ya Mbak Neng ya. Oke, dikumpul minggu depan, hari Senin seperti biasa, sebelum paling lama jam 8. Ya? Paling lama jam 8. Enggak, modusnya saja, mediannya saja. Ya, mediannya saja. Modusnya nggak usah, ya. Mbak Delime, Mbak Nuryani, ya, Mbak Lisa, Mbak Neng, Mbak Tia, ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita pelajarin buat hari ini, ya.
Sebenarnya saya ada beberapa pertanyaan sih yang mau saya tanyakan sama kita. Masalah tentang UTS, terus masalah tentang eh kelas sama yang lain-lain. Cuman mungkin nanti saya buat di grup kita aja ya, biar karena di sini pun juga tinggal 5 orang, orangnya tinggal cuma 6 orang malah. Gitu. Ya. Mungkin itu aja buat hari ini. Hari kita udah belajar tentang media. Sekali lagi saya tekankan kuncinya adalah pahamin cara mengerjakan adalah pahamin rumusnya, kemudian coba bahas-bahas. Khususnya kumpulan soal UN-nya coba dikerjain pelan-pelan. Dicicil dari sekarang pelan-pelan biar nanti sudah kebiasa waktu kelas 3 nggak terkejut gitu loh. Apalagi tiba-tiba kelas 3 gurunya bukan saya, kan begitu. Misalnya, gurunya bukan saya, tiba-tiba masuk kelas 3 terkejut karena nanti keluar pula omongan, bapaknya kemarin Pak Joy-nya nggak ada jelasin. Nah, ini bahaya ini kalau ada keluar kata-kata nggak pernah dijelasin gitu ya. Ya, piye diriku, aku pamit malam Pak. Oke, mungkin itu aja ya buat malam hari ini. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Iya, ini PR yang kemarin, tapi kan PR yang kemarin, Mbak Neng, kita belum mencari yang namanya median. Kita hanya mencari modus sama rata-rata. Sekali ini saya minta mediannya. Begitu. Iya, nanti barin saya kirimkan. Nah, ya itu aja. Terima kasih buat waktunya buat malam ini. Semoga kita pelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, semangat dalam bekerja, semangat dalam belajar. Tuhan memberkati kita terus dan semoga sukses, semoga semoga tetap bahagia, begitu kira-kira. Oke ya, mungkin itu aja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga mimpi indah. Bye bye. One